The Strongest System, Bab 1021, Binatang. Apa yang sedang kamu pikirkan? Di jurang bawah tanah segel, seorang lelaki tua duduk bersila, dikelilingi oleh karakter teks berwarna emas, bengkok, dan misterius. Karakter teks tersebut memiliki kekuatan sifat Buddhis yang tak terbatas. Di saat yang sama, bahkan ada sangkar cahaya yang muncul di atas kepala lelaki tua ini. Itu seperti payung berujung 8 yang menyelimuti lelaki tua itu di dalamnya, menekannya sepenuhnya di tempat ini. ARGH. Teriakan tanpa henti muncul ketika lelaki tua itu ingin membuka segel dan membunuh pemuda itu di luar. Namun, bahkan jika dia bergerak sedikit, dia akan ditekan oleh kekuatan Buddha yang tak tertandingi yang mengurungnya sepenuhnya. Pria tua itu ingin memuntahkan seteguk darah tua. Namun, dia kemudian memikirkan bagaimana dia baru saja kehilangan begitu banyak darah esensi. Jika dia dimuntahkan lagi, dia pasti sudah mati. Dasar B** Jingan. Beraninya Anda menipu kekuatan puluhan ribu tahun dari leluhur Anda. Kamu adalah binatang buas. Leluhur iblis meludah. Saat ini, Lin Fan hanya berdiri di sana dengan hati-hati. Melihat gunung yang tersegel, dia mengungkapkan senyuman yang berbeda-beda. Untuk apa kamu terburu-buru? Jika ada sesuatu, kita harus membicarakannya secara damai. Aku telah memberitahumu bahwa aku tidak menginginkan pil itu lagi, namun kaulah yang memaksaku untuk meminumnya. Siapa lagi yang bisa kamu salahkan dengan jujur? Lin Fan terkekeh. Leluhur iblis tanpa pamrih sangat marah saat ini. Kekuatannya berkuasa, dan dia pernah mempertahankan kendali atas seluruh dunia. Sejak kapan dia mengalami penghinaan seperti itu? Jika amarah yang berkobar di dalam hatinya meledak, itu sudah cukup untuk menelan seluruh dunia. Namun, sekarang setelah dia disegel, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Baiklah, bahkan jika leluhurmu mengeluarkan lebih banyak lagi sumberku hari ini, aku akan membuatmu ditekan sepenuhnya. Leluhur iblis tanpa pamrih sangat marah saat ini. Seketika, gunung yang tersegel itu bergetar hebat. Demonic Ki yang deras melonjak ke langit, menyebabkan telapak tangan iblis keluar dari kehampaan. Telapak tangan iblis ini memiliki aura mematikan dan warnanya hitam pekat. Saat ia meraihnya, ia menghancurkan kekosongan di sekitarnya. Lin Fan terkejut dan mulai memaki ibu orang ini. Dia tidak menyangka kalau leluhur iblis tanpa pamrih benar-benar ingin datang dan membunuhnya sehingga dia bahkan tidak peduli membuang esensi hidupnya sendiri untuk mengirimkan kekuatan ini. Bahkan sedikit kekuatan di sini sudah cukup untuk membuat Lin Fan merasa seolah-olah gunung raksasa sedang menimpanya. Tekanan yang menekan itu melingkari dengan cara yang mengamuk, mampu membuat seseorang tidak mampu menolaknya sama sekali. Semut, kamu harus membayar harga atas tindakanmu. Leluhur iblis tanpa pamrih menyerang dengan momentum yang luar biasa. Aura destruktif itu menyebar dan menimpa Lin Fan. Sialan menjadi nyata sekarang. Namun, bagi Lin Fan, berapakah jumlah ini? Dia segera memanggil Heaven and Earth Smelt. Melihat telapak tangan iblis yang turun dari langit, dia naik ke langit dan bumi mencium dengan sangat lambat. Untuk seseorang yang setua dirimu, mohon luangkan waktumu untuk menamparnya secara perlahan. Aku akan menunggu di sini. Lin Fan berteriak ke gunung yang tersegel sebelum menutup-tutupnya dan bersembunyi di dalam bau langit dan bumi. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat terjadi, menyebabkan seluruh dunia bergemuruh karenanya. Tetap berada di dalam bau langit dan bumi, Lin Fan bisa merasakan dampak yang ditransmisikan. Bagian dalam bau langit dan bumi terjatuh seperti lautan yang mengamuk sehingga Lin Fan hampir mengeluarkan seteguk air liur. Ini sungguh sangat hebat. Kekuatan satu telapak tangan itu jauh dari normal. Itu bahkan telah melampaui serangan terkuat dari Dewa Emas dengan kekuatan penuh. Fakta bahwa hal itu dapat menyebabkan seluruh bau langit dan bumi bergetar adalah bukti betapa sakitnya hal itu. Namun, apa gunanya kentut itu? Tidak peduli betapa hebatnya kekuatannya, ini adalah langit dan bumi yang menciumnya, dan bukan barang murahan. Biarpun itu adalah makhluk yang kuat, lalu kenapa? Tidak mungkin mereka bisa membuka hal ini. Leluhur iblis tanpa pamrih tidak kenal ampun dengan serangannya karena dia tidak melakukan upaya apapun bahkan dengan mengorbankan sumbernya. Dia hanya harus membunuh semut ini. Meskipun dia sedang disegel, kekuatan yang dia pancarkan cukup untuk menghancurkan hampir semua makhluk. Bahkan jika itu adalah Dewa Emas, tidak mungkin mereka bisa menahannya. Leluhur iblis, apakah tamparanmu sudah selesai atau belum? Lin Fan membuka tutupnya dan berteriak. Leluhur iblis tanpa pamrih yang sedang menenangkan hatinya saat ini membekuk ketika dia mendengar suara itu. Wajahnya bersinar dengan ekspresi tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Anda, leluhur iblis tanpa pamrih tercengang saat ini. Dia tidak menyangka hal-hal akan menjadi seperti itu. Kamu, apa kamu? Hanya sedikit kemampuan dan kamu berharap bisa membunuhku. Siapa yang kamu coba takuti? Lin Fan melangkah keluar dari dalam Heaven and Earth Smelt. Tapi, ketika dia melihat sekelilingnya, dia benar-benar terperangah. Dalam radius 10.000 mil, semuanya tampak seperti runtuh. Pemandangan yang mengerikan untuk disaksikan. Leluhur iblis tanpa pamrih ini tidak normal, jauh dari normal. Jika bukan karena fakta bahwa dia begitu mantap, dia mungkin benar-benar telah ditampar sampai mati oleh leluhur iblis tanpa pamrih ini. Leluhur iblis tanpa pamrih benar-benar terkejut saat ini. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan orang gila seperti itu. Ini sungguh sulit dipercaya. Harta karunmu itu apa? Bagaimana mungkin ia memiliki kekuatan seperti itu? Seru leluhur iblis tanpa pamrih.
Dia belum pernah melihat bau seperti itu sebelumnya. Faktanya, dia bahkan tidak bisa melihat harta karun itu sama sekali. Tapi, fakta bahwa ia mampu menahan satu tamparannya. Harta macam apa itu? Bahkan jika itu adalah senjata abadi tingkat tertinggi, ia tidak akan mampu menahan serangan telapak tangan. Tidak kusangka semut ini memiliki senjata seperti ini. Ini sungguh menjengkelkan dan menjijikkan. Hal ini terutama terjadi pada orang yang masih di bawah sana mengejeknya. Bagaimana leluhur iblis tanpa pamrih bisa menanggung ini? Oi, leluhur iblis yang tidak mementingkan diri sendiri. Jadi, apakah kamu masih mendatangiku atau tidak? Jika tidak, aku akan pergi dulu. Namun, aku masih harus mengucapkan terima kasih padamu hari ini. Jika bukan karena kemurahan hati Anda, saya tidak akan mengalami pertemuan yang begitu ajaib. Kamu tahu, hal yang penting dalam hidup adalah Anda pasti akan mengalami keterbelakangan pada suatu waktu. Lagi pula, jika kamu tidak bertemu dengan orang-orang yang terbelakang, kamu tidak akan merasakan pencapaian. Ada alasan yang sangat bagus mengapa kamu disegel di penangkaran saat ini. Lagi pula, kecerdasanmu tidak terlalu tinggi. Untung saja kamu belum mati. Omong kosong Lin Fan tidak henti-hentinya. Namun, setiap omong kosong membuat leluhur iblis tanpa pamrih semakin gusar. Raungan dan kutukan dengan segala macam kata-kata keji meledak dari dalam gunung yang tersegel. Leluhur iblis yang tidak mementingkan diri sendiri tidak dapat lagi menoleransi hal ini. Dia adalah leluhur iblis tertinggi. Tidak kusangka dia akan diceramahi oleh orang kecil di sini. Di mana dia harus meletakkan wajahnya. Faktanya, ejekan Lin Fan hanya meningkatkan kebencian leluhur iblis tanpa pamrih terhadap sang Buddha masa depan tanpa batas. Setelah menyegelnya di sini selama puluhan ribu tahun, dia tidak pernah muncul lagi. Itu sampai pada titik di mana leluhur iblis tanpa pamrih hampir siap untuk menyetujui tuntutan sang Buddha masa depan tanpa batas, semuanya demi untuk membunuh pemuda ini dengan kejam. Diam, leluhur iblis tanpa pamrih berteriak. Namun, suaranya tidak lagi mendominasi seperti sebelumnya. Tampaknya dampak dari serangan telapak tangan sebelumnya juga cukup nyata. Wei, membosankan. Ayahmu akan pergi sekarang. Lin Fan menepuk pantatnya dan menyimpan bau langit dan bumi di gudangnya saat dia bersiap untuk pergi. Leluhur iblis tanpa pamrih yang tersegel berteriak. Bahkan setelah sosok Lin Fan menghilang, dia masih tidak mampu memadamkan api yang berkobar di dalam hatinya. Namun, dia memastikan untuk mengingat orang itu seumur hidup. Selama dia bisa membuka segel ini, tugas perintah pertama adalah membunuh semut itu tanpa ampun sehingga semut itu tahu apa hasil dari mempermalukan leluhur iblismu. Leluhur iblis tanpa pamrih melampiaskan semua kemarahan di hatinya sebelum menetap. Kali ini, kerugiannya sungguh luar biasa. Jika dia ingin pulih dari ini, dia mungkin memerlukan waktu yang sangat lama. Dan saat leluhur iblis tanpa pamrih memasuki kondisi penyembuhan, semut yang telah pergi sebelumnya tiba-tiba berlumuran darah kembali dengan terkikik-kikik. Binatang buas, untuk apa kamu kembali ke sini? Leluhur iblis tanpa pamrih meraung. Lin Fan terkekeh, saya lupa sesuatu sebelumnya, dan saya di sini untuk mengujinya. Jika berhasil, aku bahkan mungkin bisa membunuhmu. Kentut kuda, leluhur iblis tanpa pamrih benar-benar dalam keadaan fit saat ini. Tidak kusangka pemuda ini bahkan berpikir untuk membunuhnya. Dia kemudian tertawa terbahak-bahak, hentikan lamunanmu. Segel ini dibuat secara pribadi oleh sang Buddha masa depan tanpa batas. Hanya dengan orang sepertimu, bahkan jika kamu berkultivasi selama jutaan tahun lagi, kamu tidak akan memiliki kemampuan untuk melepaskan segel ini. Lepaskan segel ibumu. Ayahmu akan melemparkanmu ke dalam panci bersama segelnya. Lin Fan angkat bicara. Mencium langit dan bumi, ayo keluar. Ledakan. Pada saat ini, bau langit dan bumi melayang dengan lembut di kehampaan. Lebih besar, bau langit dan bumi, yang awalnya tidak bisa dianggap besar, tiba-tiba mulai berubah menjadi raksasa. Perlahan-lahan, gunung itu menjadi lebih besar dari gunung yang tersegel itu. Setelah itu, di bawah instruksi Lin Fan, bau langit dan bumi berbalik dengan bukaannya menghadap ke bawah, dan menelan seluruh gunung yang tersegel itu. Lin Fan memperhatikannya dengan cermat sebelum mengangguk puas. Tidak buruk, ukuran bukaannya pas, saatnya untuk memasaknya. Ketika leluhur iblis tanpa pamrih merasakan situasinya, dia berteriak dengan marah, "Beast. Apa yang kamu pikirkan lagi? Kamu akan segera mengetahuinya," jawab Lin Fan. Bab 1022, tanpa rasa takut. Meskipun leluhur iblis tanpa pamrih tidak tahu apa yang terjadi dengan bau ini, dia tahu bahwa apapun yang dapat menahan serangan telapak tangannya pasti jauh dari kata biasa. Dan sekarang semut ini tiba-tiba memutuskan untuk kembali ke sini di tengah jalan dan mengambil harta karun itu sekali lagi, pastinya hal itu tidak ada gunanya. Kengerian, panik. Saat ini, leluhur iblis tanpa pamrih memutuskan untuk menaruh kepercayaannya pada kekuatan sang Buddha masa depan tanpa batas. Ini adalah segel yang dipasang oleh sang Buddha masa depan tanpa batas. Harta karun apa yang lebih kuat dari sang Buddha masa depan tanpa batas itu sendiri? Haha, tawa mengamuk terdengar di langit saat wajahnya dipenuhi rasa jijik. Semut, apakah kamu berpikir bahwa kamu akan mampu menembus segel sang Buddha masa depan tanpa batas hanya dengan kemampuanmu? Kamu terlihat melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri. Leluhur iblis tanpa pamrih tertawa terbahak-bahak. Dia telah kehilangan terlalu banyak energi esensi dalam hidupnya. Dan,
Orang yang harus disalahkan atas semua itu adalah orang terkutuk ini. Apakah aku melebih-lebihkan diriku sendiri akan segera terungkap? Dan juga, bisakah kamu berhenti gemetar saat berbicara? Lin Fan menjawab dengan jijik sambil menyatukan kedua telapak tangannya dan meraung. Langit dan bumi mencium, sempurnakan segala sesuatu di dunia. Sial, tanah berguncang dan bergema di seluruh ruang waktu. Tiba-tiba, kekuatan isap yang luar biasa meledak dari langit dan bumi mencium. Ledakan, bau langit dan bumi yang saling hancur perlahan saat pembukaan bau itu tampaknya dipenuhi dengan kekuatan iblis saat ini. Tertutup sepenuhnya, ketika Lin Fan melihat pemandangan ini di hadapannya, hatinya melonjak kegirangan. Menyenangkan, ini terlalu menyenangkan, inilah yang ingin dia lihat. Setelah bau langit dan bumi menutupi gunung yang tersegel itu, perlahan-lahan gunung itu mulai semakin terkurung. Mustahil, ini benar-benar mustahil. Pada saat ini, leluhur iblis tanpa pamrih berteriak dengan liar seolah-olah dia baru saja bertemu hantu. Dia bisa merasakan gunung tersegel itu sedang diselimuti sekarang. Kekuatan pemurnian yang dapat mencium setiap makhluk hidup di dunia meledak. Bahkan dengan leluhur iblis tanpa pamrih yang ditekan di dalam, dia bisa merasakan kekuatan yang memancar keluar. Kekuatannya tidak terbatas dan mengerikan, membuat seseorang tidak mampu melawannya. Hahaha, Lin Fan tertawa terbahak-bahak, merasa gembira di hatinya saat ini. Dia tidak menyangka bahwa bau langit dan bumi benar-benar bisa menelan seluruh gunung yang tersegel ini. Jika ia ingin melahap segalanya, ia akan mampu menekan leluhur iblis tanpa pamrih sepenuhnya. Pada saat itu, jumlah poin pengalaman yang diperoleh akan menjadi sesuatu yang bahkan Lin Fan tidak berani bayangkan. Itu pasti akan menjadi lautan poin pengalaman. Apa yang bisa dicapai oleh keadaan keabadian emas pada saat itu? Selama leluhur iblis tanpa pamrih mati, poin pengalaman akan cukup baginya untuk naik ke langit. Bahkan melampaui kondisi keabadian emas bukanlah sesuatu yang sulit sama sekali. Hentikan. Leluhurmu meminta kamu untuk menghentikannya. Leluhur iblis tanpa pamrih bisa merasakan seolah-olah baunya seperti binatang buas yang perlahan melahap gunung yang tersegel itu. Jika dia membiarkan ini terus berlanjut, tidak akan ada jalan keluar lain. Brengsek, leluhur iblis tanpa pamrih ingin melawan, tapi semuanya sia-sia. Karena disegel di sini, dia tidak punya cara untuk melawan sama sekali. Segala bentuk perlawanan akan sia-sia. Lin Fan sangat gembira saat ini. Selesai. Ini akhirnya akan selesai. Poin pengalaman seperti lautan ini akan segera berada di tangannya sekarang. Namun pada saat ini, sebuah fenomena aneh terjadi. Amitabha, nyanyian Buddhis terdengar di seluruh dunia saat kekuatan besar dari sifat Buddhis melingkari langit dan bumi. Menembus lapisan kehampaan yang paling dalam, serangkaian sinar cahaya keemasan melesat dari awan sebelum menyinari dunia. Apa ini? Ketika Lin Fan melihat situasi di depannya, dia tercengang. Seolah-olah dia tidak memperhitungkan terjadinya cegukan ini. Haha, Sang Buddha masa depan tanpa batas, kamu akhirnya muncul. Keluarkan leluhurmu. Sekarang sudah puluhan ribu tahun. Apa yang kamu inginkan dariku? Ketika leluhur iblis tanpa pamrih melihat situasi ini, dia tiba-tiba berteriak. Suara iblisnya yang tak terbatas bergema di kehampaan. Namun, ketika ia berbenturan dengan kekuatan sifat Buddhis, ia menghilang seperti asap. Seolah-olah kekuatan itu telah dimurnikan. Ledakan. Suara dahsyat terdengar dari kehampaan saat tangan emas raksasa menembus segala sesuatu yang menghalangi jalannya dan perlahan turun dari surga. Tangan raksasa itu memancarkan sinar keemasan. Pada saat yang sama, ada kekuatan Buddha yang tak terhentikan yang terpancar darinya. Piak, telapak tangan Buddha mendarat di langit dan bumi mencium seolah-olah sedang mencoba menghentikannya. Tiba-tiba, Lin Fan bisa merasakan kekuatan luar biasa yang menghantam Heaven and Earth Smelt. Kekuatan ini tidak terbatas, hanya gempa susulan saja yang hampir tidak bisa ditolak oleh Lin Fan. Sangat kuat, ini terlalu kuat. Sial, kekosongan itu meledak saat telapak tangan Buddha menggunakan lebih banyak kekuatan dengan sekuat tenaga, ingin merebut kendali atas peleburan langit dan bumi. Namun, bau langit dan bumi adalah produk dari sistem. Bagaimana bisa dikendalikan oleh orang lain semudah ini? Bahkan jika kekuatan Buddha sangat luar biasa, ia tetap tidak dapat memberikan tekanan apapun pada bau langit dan bumi. Suara perkasa itu dikirim sekali lagi. Seolah-olah suara itu dikejutkan oleh kekuatan bau langit dan bumi. Hati Lin Fan terpuruk saat ini. Setiap saat, selalu ada seseorang yang ikut campur pada saat paling kritis. Gunung yang tersegel itu baru saja akan dikurung tepat di depan matanya, dan pada saat itu, dia akan mampu menyempurnakan leluhur iblis tanpa pamrih menjadi poin pengalaman yang bernilai lautan. Bagaimana dia bisa membiarkan seseorang datang dan menghancurkannya saat ini? Mustahil, sama sekali tidak mungkin. Bahkan jika itu adalah makhluk yang tak terkalahkan dan kuat, mereka tidak akan mampu menghentikan tindakan ayahmu. Kurungan, Lin Fan meraung dan melakukannya dengan nyawanya. Tidak peduli siapa mereka tidak akan mampu menghalangi keinginan ayahmu. Bam, bam, bau langit dan bumi meledak dengan kekuatan kehalusan yang luar biasa. Telapak tangan Buddha yang mencoba mengendalikan Smelt diterbangkan dengan keras. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika leluhur iblis tanpa pamrih melihat pemandangan di hadapannya, jantungnya berdetak kencang seolah-olah dia tidak percaya. Mengerikan, ini adalah kengerian yang tak ada habisnya yang bisa dia rasakan di sini. Dia telah menyadari bahwa telapak tangan Buddha adalah telapak tangan Sang Buddha masa depan tanpa batas. Tapi,
Tidak disangka itu akan terpesona. Bagaimana ini bisa terjadi? Masa depan tanpa batas. Hentikan sekarang. Pada saat ini, suara Buddha yang tak terbatas terdengar. Pada saat yang sama, ada jari emas yang sangat tebal yang merobek langit dan bumi dan menekan Lin Fan. Jari itu terus membesar di mata Lin Fan seiring setiap momen yang berlalu membuatnya semakin dekat dengannya. Meskipun kekuatan itu belum tiba di hadapannya, kekuatan yang telah menembus segalanya telah turun ke atas kepalanya. Dia bermaksud membunuhku. Lin Fan terkejut di hatinya saat seluruh punggungnya dipenuhi keringat. Dia tidak mengira bahwa makhluk sekuat itu akan datang dan menghalangi di tengah-tengah segalanya. Semua kekuatan, kembali ke rumah. Langit dan bumi akan bersatu kembali menjadi satu. Lin Fan berteriak tanpa berpikir dua kali. Kekuatan di dalam tubuhnya mulai bergemuruh. Namun, kekuatan menakutkan itu masih menghancurkan segalanya dan menekan tubuh Lin Fan. Sumber kekuatan. Menggunakan kekuatan sebagai dao. Kehendak pedang yang tak tertandingi. Menggunakan pedang sebagai orang suci. Mata Lin Fan terfokus saat ini saat kekuatannya disalurkan secara maksimal. Ini adalah sang Buddha masa depan tanpa batas di sini. Meskipun dia ingin Lin Fan menghentikan tindakannya, dia tidak berhenti pada tindakannya sendiri. Ini berarti dia benar-benar ingin menjatuhkan Lin Fan. Sumber kekuatan yang diberikan kepada Lin Fan oleh Dewa Iblis Pangu meledak pada saat ini. Pada saat yang sama, kehendak pedang yang tak terbatas melesat melintasi dunia tanpa batas dan menyatu ke dalam tubuhnya. Hukum Dewa Emas di dalam tubuhnya juga memancar keluar. Saat ini, kekuatan Lin Fan telah mencapai ambang batas maksimum. Ini adalah kondisi mengerikan yang dia alami saat ini. Pada saat ini, Lin Fan tenggelam dalam persepsi misterius. Dia mengangkat tangannya dengan lembut. Meskipun tangan itu tampak polos dan normal seolah-olah tidak memiliki kekuatan apapun, itu adalah sesuatu yang tidak boleh diremehkan oleh siapapun. Mata Lin Fan tersentak terbuka lebar pada saat berikutnya ketika kilatan tajam melintas di seluruh dunia. Ayahmu akan berduel di seluruh langit dan bumi tanpa rasa takut. Abadi. Lin Fan melolong saat niat bertarungnya melonjak. Jari-jarinya mengepal dan pukulan dahsyat dilemparkan ke arah telapak tangan Sang Buddha masa depan tanpa batas sebagai pembalasan. Bab 1023, Sang Buddha masa depan tanpa batas. Terus terang dalam kesalahanmu. Dengan itu, kamu seharusnya dilempar ke neraka-neraka tak berujung. Suara perkasa itu menggelegar saat kekuatan Buddha yang tak terbatas memenuhi seluruh dunia. Di bawah jari emas ini, Lin Fan merasa seperti semut. Namun, meskipun dia seekor semut, terus kenapa? Biarpun dia bukan tandingan orang ini, dia tetap harus memberikan segalanya. Keinginannya melonjak karena kekuatan bertarungnya tak tertandingi saat ini. Pada saat ini, mata Lin Fan berubah menjadi serius sementara semangatnya yang benar-benar tak kenal takut terpancar ke seluruh dunia. Ledakan, sebuah pukulan yang berisi kekuatan penuhnya dikirimkan. Bam! Kekuatan dahsyat merobek segalanya dan menghantam, menyebabkan pukulan Lin Fan hancur dan menyebar seperti debu. Berderak, jantung Lin Fan berdetak kencang. Dia bisa merasakan kekuatan tak terbatas itu menembus lengan kanannya seolah-olah ingin menyusup ke tubuhnya dan menghancurkan seluruh tubuhnya. Memutuskan, tanpa ragu-ragu, lengan kanan Lin Fan langsung meledak. Oh, domba yang hilang di lautan siksaan, bertobatlah dan kamu akan diselamatkan. Bahkan setelah lengan kanannya dipotong, Lin Fan tidak dapat menghentikan serangan tanpa henti dari Sang Buddha masa depan tanpa batas saat suara Buddha turun dari langit dan menyelimutinya di dalam. Suara Buddha ini memiliki kekuatan pemurnian di dalamnya, seolah ingin memurnikan Lin Fan. Brengsek, Lin Fan berteriak dalam hatinya. Tak disangka Sang Buddha masa depan tanpa batas ini akan sekejam ini. Kamu ingin menyucikan ayahmu. Kamu pasti sedang bermimpi. Lin Fan meraung. Cahaya pemurnian Buddha Agung. Semua makhluk hidup di dunia pada dasarnya memiliki hati bodhisattva. Dalam ras Buddha, keterampilan mistik yang paling mendalam untuk dikembangkan adalah ini di sini. Dengan Buddha emas yang mengelilinginya, para bodhisattva memandang rendah ke seluruh dunia. Ledakan, cahaya keemasan yang cemerlang bersinar, tampak sangat memesona. Seruan keheranan terdengar. Tuan Surgawi Sin Feng mampu menyerap semua keterampilan mistik yang tak ada habisnya. Ini adalah keterampilan mistik yang berasal dari ras Buddha, namun melampauinya. Tidak kusangka bahwa manusia biasa sepertimu akan mengetahui keterampilan mistik ini. Tapi, sayang sekali budidayamu tidak cukup sempurna. Sang Buddha masa depan tanpa batas berseru sebelum mengungkapkan nada menghina. Kamu adalah Sang Buddha masa depan tanpa batas. Lin Fan menghela napas berat saat dia mengangkat kepalanya dan melihat kehampaan yang tak ada habisnya. Namun, dia tidak dapat melihat sosok Sang Buddha masa depan tanpa batas. Manusia fana, akulah Sang Buddha masa depan tanpa batas. Bertobatlah, dan kamu akan diselamatkan. Kamu telah turun ke dalam avici yang tak terbatas. Biarkan aku menjadi orang yang menyelamatkanmu dan membawamu keluar dari lautan siksaan itu. Suara Sang Buddha masa depan tanpa batas terdengar metalik. Persetan dengan ibumu. Ayahmu tidak membutuhkan keselamatan siapapun. Lin Fan berteriak ketika pohon parasol mistis di dalam tubuhnya bergemuruh dengan keras, menyebabkan kekuatan hidup yang tak terbatas melonjak. Lengan kanan yang terputus tumbuh kembali. Baiklah, tidak membutuhkan keselamatan siapapun. Leluhurmu menyukai jawabanmu itu. Sang Buddha masa depan tanpa batas adalah orang yang tercela sejak awal. Hahaha, leluhur iblis tanpa pamrih yang terjebak di gunung tersegel tertawa terbahak-bahak.
Huff, leluhur Buddha yang tidak mementingkan diri sendiri, kamu telah aku segel di sini selama puluhan ribu tahun sekarang. Tapi, kamu masih belum sadar. Kecuali kamu benar-benar menunggu aku membunuhmu sebelum kamu benar-benar mati, kamu senang, kan? Sang Buddha masa depan tanpa batas bertanya dengan kasar. Haha, jangan bertindak sekarang. Baru sekarang aku memahami kebenarannya. Kurasa kehidupanmu juga tidak terlalu baik, kan? Leluhurmu bertanya-tanya mengapa kamu tidak datang untuk membunuhku selama beberapa tahun terakhir. Tapi sekarang aku tahu, itu karena dirimu yang sebenarnya tidak bisa melupakannya, kan? Aku kira kamu pasti menderita kerugian yang cukup besar dalam duel saat itu, kan? Leluhur iblis tanpa pamrih tertawa sekali lagi. Seolah-olah leluhur iblis tanpa pamrih telah mengetahui setiap trik dan siasat Sang Buddha masa depan tanpa batas saat ini. Huff, setan, Sang Buddha masa depan tanpa batas mencemooh dengan dingin. Jadi bagaimana jika aku seorang iblis? Sebagai leluhur iblis yang tidak mementingkan diri sendiri, aku telah membiarkan kehidupan yang berintegritas, mengakui semua yang kulakukan. Jika aku membunuh seluruh keluargamu, aku akan mengakuinya dan tidak mencoba menikam siapapun dari belakang. Yang lain, adapun Anda, Sang Buddha masa depan tanpa batas. Yang Anda lakukan hanyalah mengacaukan hati orang lain dan menipu orang banyak. Lihatlah segelintir orang yang mempercayai Anda dan akhirnya menjadi kambing hitam untuk Anda korbankan. Namun, sangat disayangkan bahwa hasilmu juga tidak akan layak. Keadaan Tuhan Surgawi yang Maha Esa. Kamu tidak akan pernah bisa mendekatinya dalam hidupmu. Hahaha. Leluhur iblis tanpa pamrih tertawa dengan nada menghina. Diam, Sang Buddha masa depan tanpa batas merasakan jantungnya melonjak karena amarah. Dia tidak ingin menyia-nyiakan nafasnya dengan leluhur iblis tanpa pamrih lagi. Lin Fan berdiri di sana menarik napas dalam-dalam sambil mencoba memulihkan kekuatan yang telah hilang. Kuat? Ini benar-benar sangat kuat. Sang Buddha masa depan tanpa batas sangat kuat, Lin Fan yakin bahwa dia bukanlah tandingannya. Hatinya serasa dihantam gelombang pasang yang melonjak, apalagi setelah mendengar perkataan leluhur iblis tanpa pamrih. Tidak disangka ini bahkan bukan tubuh sebenarnya dari Sang Buddha masa depan tanpa batas. Jika tubuh asli muncul, seberapa kuatkah itu? Mungkin, satu pandangan saja sudah cukup baginya untuk menjatuhkan Lin Fan sendiri. Dia tidak boleh mati di sini. Sama sekali tidak. Langit dan bumi berbau. Kembali. Pada saat ini, Lin Fan berteriak, ingin memanggil langit dan bumi mencium kembali padanya. Tapi, bagaimana Sang Buddha masa depan tanpa batas membiarkan Lin Fan melakukan apa yang dia inginkan? Dia menunjukkan kekosongan itu dengan jarinya. Satu bunga, satu dunia. Jutaan bunga bermekaran dan menghubungkan dunia yang tak terhitung jumlahnya menjadi satu. Tidak kusangka bau langit dan bumi akan terperangkap di dalamnya. Manusia, ini saatnya kamu berpindah agama. Sang Buddha masa depan tanpa batas menghela nafas dengan lembut saat kekuatan Buddha yang tak terbatas melonjak dari surga dan jatuh ke arah Lin Fan. Ubah ibumu. Ayahmu tidak akan pernah pindah agama ke siapapun. Lin Fan tidak menyangka hal-hal akan menjadi seperti itu. Sutra Langit dan Bumi. Lin Fan berteriak saat Sutra Langit dan Bumi yang tercetak di punggungnya meledak dengan cahaya yang menyilaukan sebelum berubah menjadi serangkaian karakter teks yang terdistorsi. Nak, jika kamu tidak ingin mati, bertahanlah. Dia juga tidak akan bisa bertahan selama itu. Bagaimanapun juga, musuh dari musuh adalah seorang teman, jadi leluhur iblis yang tidak mementingkan diri sendiri menyarankannya. Lin Fan sedikit terkejut sejenak. Tanpa ragu-ragu, dia menyalurkan kekuatannya saat karakter teks Sutra Langit dan Bumi melingkari dirinya dan melindunginya sepenuhnya. Ketika Sang Buddha masa depan tanpa batas melihat karakter teks tersebut, wajahnya sedikit berubah. Apa maksudmu dengan penguasa surgawi Xin Feng? Bagaimana kabarmu juga dalam memiliki Sutra Langit dan Bumi? Lin Fan tertawa dingin, jika yang mulia adalah ayahmu, maka penguasa langit Xin Feng pasti adalah kakekmu. Menjalankan kematian, Sang Buddha masa depan tanpa batas berteriak saat telapak tangannya menutupi seluruh langit. Telapak tangan Buddha emas itu menekan segala sesuatu di area tersebut, dan bahkan jejak swastika pun terlihat di sana. Ledakan, gempa terjadi ketika seluruh langit tampak akan runtuh kapan saja. Lin Fan memuntahkan seteguk darah segar. Sutra Langit dan Bumi yang melilit tubuhnya menghilang seketika. Bahkan jika ini bukan tubuh sebenarnya dari Sang Buddha masa depan tanpa batas yang telah turun, itu tetap bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh Lin Fan. Sang Buddha masa depan tanpa batas ini telah melampaui semua yang dia ketahui. Mengingat kekuatannya saat ini, tidak mungkin dia bisa menahannya. Sang Buddha masa depan tanpa batas berhenti seolah-olah dia tidak punya pilihan lagi. Namun, kekuatan menakutkan miliknya masih terkumpul di mana-mana tanpa menghilang, seolah menunggu momen terakhir. Datanglah padaku jika kamu punya nyali. Jika ayahmu berkedip sekali saja, aku akan menggunakan nama keluargamu. Lin Fan berteriak. Tetapi pada saat ini, sesuatu yang mengejutkan Lin Fan terjadi. Tiba-tiba telapak tangan Buddha muncul di antara langit dan bumi. Dan di telapak tangan Buddha itu ada dua sosok. Qiu Zanyu dan Jin Zhenggu. Keduanya masih linglung saat ini. Bukankah mereka baik-baik saja di luar beberapa saat sebelumnya? Bagaimana mereka tiba-tiba dikirim ke sini? Kakak laki-laki, ketika Qiu Zanyu melihat Lin Fan, dia segera bergegas. Namun, telapak tangan Buddha itu menutup dan menjebak mereka berdua di tengah-tengah telapak tangannya. Apakah kamu ingin mereka mati?
Sang Buddha masa depan tanpa batas angkat bicara. Anda, Lin Fan tidak menyangka bahwa Sang Buddha masa depan tanpa batas ini akan selicik ini. Tuan Buddha masa depan tanpa batas. Kau tetap tercela seperti biasanya. Mengapa leluhur Buddha tanpa batas memutuskan untuk menyelamatkanmu saat itu? Aku khawatir dia juga pasti sangat menyesalinya saat ini. Kau benar-benar mempermalukan warisannya. Leluhur iblis tanpa pamrih angkat bicara. Leluhur iblis, kamu bisa diam sekarang. Dia sudah tidak ada lagi. Mulai dari sekarang, dia akan bereinkarnasi ke dalam hati Buddha milikku. Sang Buddha masa depan tanpa batas tertawa. Manusia fana, letakkan dosa-dosamu dan bertobat, dan kamu akan menjadi Buddha. Dengan itu, aku bisa mengampuni nyawamu. Jika tidak, bersiaplah untuk menyaksikan keduanya menghilang menjadi asap. Tuntut Sang Buddha masa depan tanpa batas. Qiu Zanyu dan Jin Zenggu tidak mengerti apa yang terjadi pada awalnya. Namun saat ini, semuanya menjadi jelas bagi mereka. Seseorang memanfaatkan mereka untuk mengancam kakak mereka. Lin Fan tertawa sebelum berbalik untuk menatap Sang Buddha masa depan tanpa batas. Kamu takut padaku? Takut, aku tidak pernah takut pada siapapun. Jawab Sang Buddha masa depan tanpa batas. Jika kamu tidak takut, tidak mungkin kamu menggunakan teknik curang seperti itu. Lin Fan melanjutkan. ARGH. Tiba-tiba, Qiu Zanyu dan Jin Zenggu berteriak dengan tragis, sakit. Letakkan dosa-dosamu dan bertobat, dan kamu akan menjadi seorang Buddha. Jika tidak, bersiaplah untuk memasuki keadaan reinkarnasi tanpa akhir. Suara tak terbatas dari Sang Buddha masa depan tanpa batas terdengar sekali lagi seolah-olah ini adalah ultimatumnya saat ini. Lin Fan berdiri di sana dan mengangkat kepalanya dengan tatapan yang sangat tajam, bahkan jika kamu lebih kuat dariku, terus kenapa? Kamu masih harus menggunakan trik murahan ini untuk menyerangku. Aku, Lin Fan, tidak akan pernah diancam oleh siapapun. Qiu Zhanyu, Jin Zhengu, Lin Fan meraung, kakak laki-laki, keduanya memandang Lin Fan. Aku harap kalian jangan menyalahkan kakak besarmu. Setelah kalian mati, bahkan aku harus membayar dengan hidupku, kakak besar akan membantu kalian. Lin Fan berteriak dengan marah. Dia tahu bahwa meskipun dia harus sujud sekarang, hasilnya akan tetap sama. Dia mungkin akan bertarung sampai akhir. Kak, kami tidak takut. Aku, Qiu Zanyu, tidak pernah berpikir bahwa aku akan menjadi sepenting ini suatu hari nanti. Tak kusangka aku bisa dijadikan sandera untuk mengancammu, Kak. Aku, Jin Zenggu, juga. Hehe, pada saat ini, Qiu Zanyu dan Jin Zenggu mulai tertawa. Rasanya semuanya berharga saat ini. Tawa mereka tidak menimbulkan penyesalan, dan datang dari lubuk hati mereka. Lin Fan memandang ke arah Sang Buddha masa depan tanpa batas sebelum menundukkan kepalanya. Dia mengeluarkan kapak abadi dan bergumam di mulutnya. Bahkan jika aku harus membayar dengan semua yang kumiliki, aku akan membunuhmu. Tatapan tajam Lin Fan tiba-tiba berubah menjadi hiruk pikuk saat kekuatan di dalam tubuhnya mulai mendidih seperti lahar yang menghanguskan. Setiap bagian kekuatan di dalam tubuhnya dikumpulkan ke dalam kapak abadi ini pada saat ini. Tatapan cemerlang bersinar dan melebar seperti spanduk. Setiap tetes darah esensi di dalam tubuh Lin Fan mulai meledak sebelum diubah menjadi kekuatan yang paling mengamuk. Aku, Lin Fan, dan semua orang yang mengikutiku, semuanya adalah makhluk tak kenal takut yang tidak takut mati. Kamu, Sang Buddha masa depan tanpa batas, kamu tidak lebih dari badut di mataku. Bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu hari ini, aku pasti akan membunuhmu suatu hari nanti. Tuhan Surgawi dan yang lainnya. Sepanjang zaman kuno dan yang lainnya. Siapapun yang berani menabur benih pembalasan dengan saya, Lin Fan, akan berjuang dengan saya sampai akhir yang pagi. PSHEW. Cahaya terang memancar dan melampaui segalanya sebelum melesat keluar dan menyerang Sang Buddha masa depan tanpa batas. Mencari kematian, Sang Buddha masa depan tanpa batas mendengus dingin. Hahaha, nak, sebaiknya kamu mengingat kata-katamu ini. Sampai akhir yang pahit. Pada saat ini, leluhur iblis tanpa pamrih tertawa terbahak-bahak saat gunung yang tersegel itu mulai berguncang dan bergetar hebat. Anda, ketika Sang Buddha masa depan tanpa batas merasakan hal ini, jantungnya berdetak kencang seolah-olah dia tidak dapat mempercayai apa yang sedang terjadi. Bab 1024, mari kita mundur. Sama sekali tidak ada keinginan. Dicampur menjadi satu tubuh. Sebuah suara yang lebih jahat dari setan dan lebih jahat dari keji muncul dari dalam gunung yang tersegel. Membunuh, bakar energi esensi murni kehidupan seseorang. Setelah ditawan di sini selama puluhan ribu tahun, kekuatan leluhur iblis tanpa pamrih telah lama ditekan sepenuhnya. Hal ini terutama terjadi setelah dia ditipu oleh Lin Fan. Setiap kekuatan yang dia kumpulkan pada dasarnya telah dikeluarkan seluruhnya sekarang. Tetapi untuk berpikir bahwa dia bersedia mengeluarkan energi esensi paling berharga dalam hidupnya sendiri. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak terduga. Ki iblis saat ini sangat deras karena niat iblis yang menembus seluruh zaman kuno menembus kehampaan sebelum dibunuh di telapak tangan Sang Buddha masa depan tanpa batas. Gedebuk, telapak tangan itu langsung terpotong, dan Qiu Zanyu serta Jin Zenggu jatuh ke tanah di bawah. Memanfaatkan kesempatan itu, Lin Fan meraung dengan marah saat kapak abadi di tangannya membelah seluruh kekosongan. Membawa setiap energi terakhir bersamanya, ia membelah bagian kehampaan di mana Sang Buddha masa depan tanpa batas hadir. Ledakan, dampaknya sangat besar dan menakutkan ketika arus hampa mengamuk dan melingkari seluruh dunia.
Brengsek, brengsek, leluhur iblis tanpa diri, untuk berpikir bahwa Anda akan. Sosok sang Buddha masa depan tanpa batas berubah menjadi partikel debu yang tersebar ke seluruh dunia dan menghilang secara tiba-tiba. Lin Fan menarik napas berat. Satu tangannya mendorong tanah untuk menopang dirinya sendiri sementara keringat terus mengalir di dahinya. Serangan tunggal sebelumnya telah menghabiskan semua yang dimilikinya. Leluhur iblis tanpa pamrih, tidak kusangka kamu benar-benar akan membantuku. Lin Fan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah gunung yang tersegel dengan tatapan heran. Dia tidak menyangka bahwa pada saat-saat terakhir, leluhur iblis tanpa pamrih akan menjadi orang yang membantunya. Jika tidak, hasilnya tidak akan seperti ini saat ini. Menuju akhir yang pahit, leluhur iblis tanpa pamrih di dalam gunung tersegel tidak mengatakan apapun kecuali 4 kata itu. Setelah itu, seluruh tempat menjadi sunyi. Lin Fan tidak tahu bagaimana situasinya saat ini. Namun, dia juga tidak terlalu mempedulikannya. Qiu Zanyu dan Jin Zhengu bergegas menghampirinya. Kakak, kamu baik-baik saja. Keduanya agak gugup, tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini. Kakak laki-laki, bagaimana aktingku tadi? Qiu Zanyu tertawa. Lin Fan sedikit terkejut saat dia berbalik dan menatap Qiu Zanyu, akting. Itu benar, tak disangka orang itu berani mengancam kakak kita. Apakah dia tidak tahu bahwa kita memiliki pil penghilang kerusakan yang ditinggalkan oleh kakak kita? Qiu Zanyu berkata seolah-olah dia tidak terpengaruh oleh seluruh perselingkuhan itu sama sekali. Ketika Lin Fan mendengar itu, dia tidak bisa menahan tawa pahit. Itu bukan tindakan apapun di sana. Ini benar-benar situasi hidup dan mati. Jika bukan karena leluhur iblis tanpa pamrih yang turun tangan untuk membantu, ini mungkin bukan hasilnya sama sekali. Bahkan serangan dengan kekuatan penuhnya mungkin tidak menimbulkan banyak kerusakan pada sang Buddha masa depan tanpa batas. Saat ini, Lin Fan tidak memiliki kekuatan apapun di dalam tubuhnya lagi. Setiap selnya benar-benar terkuras dan kosong. Tadi itu bukan tindakan apapun. Itu adalah makhluk yang sangat kuat di sana, kata Lin Fan. Qiu Zanyu dan Jin Zhengu tertegun sejenak sebelum sadar kembali, memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tinggalkan tempat ini dulu. Lin Fan menarik napas dalam-dalam saat pohon parasol mistis bergejolak, mengirimkan aliran kekuatan hidup untuk mencoba menebus kekuatan yang hilang di dalam tubuhnya. Bau langit dan bumi yang telah menjelajahi dunia tanpa akhir-akhirnya muncul, dan Lin Fan menyimpannya di dalam penyimpanannya. Pada saat yang sama, dia akhirnya memahami banyak hal, sepertinya ada kelemahan pada penciuman langit dan bumi juga. Satu bunga, satu dunia. Bagi seseorang yang melemparkan langit dan buminya mencium ke dunia tanpa batas di luar sana, ini adalah sesuatu yang dialami Lin Fan untuk pertama kalinya. Namun, apa yang Lin Fan tidak mengerti adalah mengapa leluhur iblis yang tidak mementingkan diri sendiri memilih untuk membantunya pada akhirnya. Apakah itu semua karena dia bertekad untuk melawan sang Buddha masa depan tanpa batas sampai akhir yang pahit? Namun saat ini, bahkan jika leluhur iblis tanpa pamrih tidak memberikan bantuannya, Lin Fan juga akan melakukannya bersama dengan sang Buddha masa depan tanpa batas. Ibu itu asteris sialan. Beraninya dia mengancam milikmu sesungguhnya. Jika Lin Fan tidak menjatuhkannya tanpa ampun, Lin Fan tidak akan bisa hidup sendiri. Melihat gunung yang tersegel untuk terakhir kalinya, Lin Fan tidak ragu-ragu lagi dan membawa Qiu Zanyu dan Jin Zhengu meninggalkan tempat itu. Di luar, Lin Fan duduk bersila. Kali ini, kerugiannya sangat besar. Akan sulit jika dia ingin pulih dalam waktu singkat. Keluarkan kami. Brengsek. Siapa kalian sebenarnya? Pada saat ini, ada banyak makhluk di Mendao yang terperangkap di jaring langit dan bumi. Saat mereka keluar dari tempat itu, mereka ditangkap oleh jaring. Di bawah penindasan harta karun abadi tingkat tertinggi ini, tidak mungkin mereka bisa keluar sama sekali. Kakak, apa yang harus kita lakukan terhadap mereka? Qiu Zanyu bertanya. Lin Fan memandang orang-orang itu dan segera menjarah mereka, meninggalkan mereka tanpa sisa sama sekali. Di saat yang sama, untuk mencegah masalah yang tidak perlu, dia juga membunuh mereka. Saat ini, kondisi budidaya Lin Fan sudah berada pada kondisi keabadian emas. Kekuatan orang-orang ini terlalu lemah, dan tidak bisa memberinya terlalu banyak poin pengalaman. Sebelum kekuatannya pulih, Lin Fan yakin bahwa dia tidak akan menimbulkan masalah yang tidak perlu untuk dirinya sendiri. Itulah alasan mengapa dia membunuh mereka. Dan saat Lin Fan bersiap memusatkan seluruh perhatiannya pada kesembuhannya, wajahnya tiba-tiba berubah. Berderak, lengan yang dia tumbuhkan kembali setelah dipotong saat bertarung dengan sang Buddha masa depan tanpa batas tiba-tiba mengalami perubahan aneh. Cahaya Buddha keemasan yang cemerlang merembes keluar dari lengan Lin Fan, agak terselubung. Pada saat yang sama, sebuah suara suram terdengar, Buddha penuh belas kasihan. Anda telah terdegradasi ke kondisi reinkarnasi. Ketika Lin Fan mendengar suara ini, dia langsung terkejut. Memikirkan bahwa sang Buddha masa depan tanpa batas ini akan sangat sulit untuk dihadapi. Lin Fan jelas telah mengirimnya mundur, namun dia masih bisa meninggalkan serangan ini. Tuan Buddha masa depan tanpa batas. Kamu benar-benar mencari kematian. Lin Fan mengamuk di dalam hatinya. Haha, aku akan menemanimu di sisimu sampai aku turun sekali lagi. Suara sang Buddha masa depan tanpa batas terdengar. Ini adalah keterampilan mistik yang tak tertandingi yang memungkinkan dia untuk tinggal di dalam tubuh Lin Fan. Kemanapun Lin Fan pergi, dia akan selalu berada di bawah kendali benda ini.
Brengsek, milikmu sungguh bukanlah eksistensi yang bisa kamu nodai. Alam mimpi tanpa batas. Reinkarnasi 3 kali seumur hidup. Lin Fan meraung saat niat misterius muncul darinya dengan ganas. Qiu Zanyu, Jin Zenggu, kalian berdua melindungiku untuk meninggalkan tempat ini. Lin Fan tidak membuang waktu untuk membicarakan hal-hal yang tidak berguna saat dia segera memasuki kondisi reinkarnasi 3 seumur hidup. Kakak laki-laki, Qiu Zanyu dan Jin Zenggu tersesat saat ini. Tapi, saat mereka menyadari situasinya, mereka menyadari kalau kakak mereka sudah menutup matanya. Auranya semakin lemah secara bertahap, seolah-olah dia perlahan berubah menjadi orang mati saat ini. Kakak, ada apa denganmu? Qiu Zanyu bergegas ke sisi Lin Fan sambil bertanya. Jika kakak ingin kita mengeluarkannya dari tempat ini, sesuatu pasti telah terjadi. Ayo kita pergi, kata Jin Zenggu. Langsung saja, Qiu Zanyu yang gemuk dan montok menggendong Lin Fan dan melihat sekeliling ke segala arah. Arah itu, saya tahu di sana lebih aman. Ayo kita pergi ke sana, Qiu Zanyu berkomentar. Jin Zenggu menganggukkan kepalanya dan menarik jaring langit dan bumi setelahnya. Dia kemudian segera terjun ke dalam kehampaan dan terbang ke kejauhan. Setelah terbang dan meninggalkan sekitar tempat itu sebelumnya, keduanya mendarat dari kehampaan dengan terengah-engah. Mari kita berjalan untuk sisa jalan. Kalau tidak, aku khawatir keadaan akan menjadi sangat berbahaya jika terjadi kehampaan, saran Qiu Zanyu. Ya, Jin Zenggu mengangguk setuju. Dia tahu bahwa jika mereka terus melakukan perjalanan melalui kehampaan sepanjang waktu, risikonya lebih besar. Lagi pula, kekuatan mereka tidak terlalu kuat. Jika mereka terus berada dalam kehampaan dan entah bagaimana bertemu dengan makhluk yang kuat, jalan mereka ke depan pasti akan dihalangi oleh pihak lain. Pada saat itu, segalanya pasti akan menjadi merepotkan. Bab 1025, kuharap begitu juga. Perbatasan Manhuang. Dua sosok mengintai di celah-celah tempat itu dengan diam-diam. Tempat ini relatif lebih aman. Bahkan jika kita bertemu dengan binatang buas, kita seharusnya bisa menghadapinya dengan kekuatan kita saat ini. Meskipun kekuatan Qiu Zanyu tidak terlalu spektakuler, dia memiliki cukup banyak kecerdasan jalanan. Tempat seperti ini pastinya lebih aman dibandingkan tempat lainnya. Seringkali, seniman bela diri tidak mau repot-repot melewati perbatasan Manhuang. Alasan utamanya adalah karena tempat ini cukup terlantar, dan tidak memiliki barang bagus. Hai, aku ingin tahu ada apa dengan kakak, kawan. Jin Zenggu berkomentar dengan khawatir. Jangan khawatir tentang itu. Aku yakin kakak akan baik-baik saja. Aku masih bisa merasakan detak jantungnya. Dia seharusnya bertarung dalam kondisi kesadaran misterius atau semacamnya saat ini. Jawab Qiu Zanyu. Sebenarnya, itu memang seperti dugaan Qiu Zanyu. Menyebarkan keterampilan reinkarnasi 3 seumur hidup, Lin Fan telah memasuki ruang misterius untuk membunuh kesadaran yang ditinggalkan oleh Sang Buddha masa depan tanpa batas. Jika dia membawa kesadaran ini bersamanya, dia tidak akan bisa makan dengan nyaman atau tidur dengan tenang. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak akan bisa merasa tenang sama sekali. Namun, kekuatan Sang Buddha masa depan tanpa batas ini memang kuat. Hanya sedikit kesadaran yang dia tinggalkan di tubuh Lin Fan membuatnya merasa sangat sulit untuk dihadapi. Sungguh luar biasa. Di dunia luar, puluhan hari telah berlalu. Mengikuti jalan yang aman, Qiu Zanyu dan Jin Zenggu langsung sampai ke perbatasan Manhuang ini. Hati-hati, sepertinya ada aktivitas di depan. Saat ini, Qiu Zanyu berkomentar. Membonceng Lin Fan, Qiu Zanyu menyelinap bersama Jin Zenggu dan bersembunyi di balik batu besar. Sepertinya orang-orang itu telah bertemu dengan binatang buas itu, kata Jin Zenggu. Ada banyak sekali binatang buas itu. Orang-orang itu kemungkinan besar sudah mati. Jawab Qiu Zanyu. Haruskah kita menyelamatkan mereka? Jin Zenggu bertanya. Jika ini terjadi di masa lalu, mereka pasti akan turun tangan tanpa ragu-ragu mengingat situasi saat ini. Namun, dengan keadaan yang mereka hadapi saat ini, hal itu membuat mereka berpikir 2 kali. Tidak, lupakan tentang menabung. Mari kita pergi saja. Kakak sudah mempercayakan hidupnya pada kita. Kita pastinya tidak boleh membiarkan dia terluka. Jawab Qiu Zanyu. Dia tidak tahu kapan kakak akan bangun. Lagi pula, itu sudah lama sekali. Lihatlah pakaian orang-orang di sana. Jejak di atasnya terlihat sangat familiar. Jin Zenggu menunjuk ke kejauhan sambil berkata. Saat Qiu Zanyu berbalik, wajahnya sedikit berubah. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin ada orang dari kota hutan Maple di sini? Seru Qiu Zanyu. Di bagian belakang pakaian yang dikenakan orang-orang ini tercetak daun maple. Ini adalah kota tempat Qiu Zanyu dan Jin Zenggu pernah tinggal. Mereka adalah penduduk desa di bawah kota. Namun, penguasa kota memiliki hati yang baik hati, dan juga sangat baik kepada rakyat jelata. Dulu ketika Qiu Zanyu dan Jin Zenggu belum mendapatkan harta karun mereka, mereka juga telah menerima rahmat dari penguasa. Saya akan pergi dan menyelamatkan mereka. Kamu tinggal bersama kakak, kata Jin Zenggu. Jika itu orang lain, dia tidak akan mempedulikannya. Tapi, sekarang orang-orang ini punya hubungan keluarga dengannya, Jin Zenggu merasa tidak pantas baginya untuk tidak pergi dan menyelamatkan mereka. Qiu Zanyu merenung sejenak sebelum menganggukkan kepalanya, baiklah. Kalau begitu pergilah. Tapi, jika ada yang tidak beres, segera mundur. Dipahami. Jin Zenggu menganggukkan kepalanya, lalu mengambil langkah maju dan mengerahkan keterampilan mistiknya ke arah binatang itu.
Bagi para bangsawan dari kota hutan Maple yang berada dalam kondisi kurang beruntung sebelumnya, seluruh adegan berubah tepat setelah makhluk kuat negara abadi sejati, Jin Zengwu, memasuki medan pertempuran. Feng Yanyun adalah seorang putri dari kota hutan Maple dengan kondisi budidaya yang cukup baik sebagai makhluk tingkat menengah negara kuno-kuno. Pada saat ini, ketika dia melihat Jin Zengwu yang sedang berenang melewati monster-monster itu dan mampu memusnahkan sebagian besar dari mereka dengan setiap pukulan yang dia lemparkan, dia menunjukkan ekspresi kegembiraan. Tidak butuh waktu lama sebelum binatang-binatang itu mundur. Jin Zengwu tidak banyak bicara dan segera berbalik. Dia ingin segera meninggalkan tempat itu bersama Qiu Zanyu. Tolong tunggu sebentar. Pada saat ini, Feng Yanyun akhirnya angkat bicara. Dia mempunyai perasaan yang mengganggu bahwa dia tidak seharusnya membiarkan seseorang pergi begitu saja. Jin Zengwu menoleh dan menatap Feng Yanyun, aku ingin tahu apakah ada hal lain, Tuan Putri. Feng Yanyun terkejut sebelum tersenyum, kamu tahu kalau aku seorang putri. Saya juga seseorang dari kota hutan Maple. Oleh karena itu, wajar jika saya mengetahui pakaian bangsawan dari kota hutan Maple. Jawab Jin Zengwu. Oh, jadi, Anda adalah salah satu penduduk kota hutan Maple kami. Lalu, kenapa kamu terburu-buru untuk pergi? Anda baru saja menyelamatkan saya bersama semua orang yang hadir di sini. Anda harus kembali bersama kami ke kota hutan Maple sehingga saya dapat berterima kasih atas bantuan penyelamatan nyawa ini dengan baik. Feng Yanyun melanjutkan. Jin Zengwu memiliki sesuatu yang lebih penting baginya saat ini, saya berterima kasih atas niat Anda, Tuan Putri. Namun, ada sesuatu yang penting yang harus aku urus. Feng Yanyun tersenyum menjawab. Dia telah memperhatikan bahwa pandangan Jin Zengwu telah terpaku pada arah di depannya selama beberapa waktu sekarang. Dia kemudian bertanya dengan tergesa-gesa, apakah kamu punya teman di sana? Mungkinkah mereka juga berasal dari kota hutan Maple? Feng Yanyun adalah seorang wanita yang terlihat sangat cantik. Setiap gerakan dan tindakan yang dia lakukan membawa pesona yang memukau. Untuk seseorang seperti Jin Zengwu yang belum pernah mencicipi cita rasa seorang wanita, tentu saja dia merasa sedikit malu menghadapinya. Akhirnya, dia menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Ya, Jin Zengwu menganggukkan kepalanya. Tapi, dia tidak ingin berlama-lama lagi, jadi dia berkata, selamat tinggal, Tuan Putri. Tunggu, bagaimana Feng Yanyun bisa membiarkan makhluk sekuat itu pergi begitu saja? Dia secara alami harus mencoba yang terbaik dan mempertahankannya, tolong tunggu sebentar. Bagaimana kalau mengajakku untuk melihatnya? Selain itu, jika ada masalah, saya juga dapat memberikan bantuan. Akhirnya, Jin Zengwu hanya bisa membawa sang putri ke sisi Qiu Zanyu. Ketika Qiu Zanyu melihat Feng Yanyun, dia menaruh kewaspadaan di dalam hatinya. Meskipun ini adalah putri dari kota hutan Maple, dia memiliki tanggung jawab yang sangat besar saat ini. Kakaknya masih telentang saat ini. Dia tidak boleh lengah dengan cara apapun. Apa yang salah dengan dia? Feng Yanyun bertanya. Untuk sesaat, Qiu Zanyu dan Jin Zengwu benar-benar tidak tahu bagaimana menjawabnya. Akhirnya, mereka hanya bisa berkata, kakak kita terluka. Kami akan membawanya pergi dari tempat ini. Bagaimana kalau mengikuti kita kembali ke kota hutan Maple? Ini juga akan lebih aman sepanjang perjalanan bersama kami. Begitu kita mencapai kota kekaisaran, saya pasti akan menemukan dokter terbaik untuk mencoba dan memberinya perawatan. Feng Yanyun menyarankan. Qiu Zanyu dan Jin Zengwu saling bertukar pandang sebelum melakukan diskusi diam-diam. Mereka merasa ini adalah pilihan yang lebih aman. Jika mereka sampai di kota hutan Maple, mereka seharusnya tidak bertemu dengan orang luar. Di saat yang sama, dengan perlindungan kota kekaisaran, mereka pasti akan merasa lebih nyaman. Kalau begitu, kita harus merepotkan sang putri. Akhirnya, Qiu Zanyu mengangguk setuju. Feng Yanyun melirik orang di belakang punggung Qiu Zanyu saat matanya bersinar dengan ekspresi penasaran. Dari penampilannya di permukaan, dia sepertinya tidak terluka. Namun, auranya sangat tidak stabil. Itu ada pada waktu tertentu dan sama sekali tidak terlihat pada waktu lain. Ini aneh. Di kereta, Qiu Zanyu dan Jin Zengwu dijaga di sisi Lin Fan. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka akan selalu memastikan bahwa setidaknya ada satu orang di sampingnya. Kakak, kapan kamu akan bangun? Ketika Qiu Zanyu memandang Lin Fan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Di gerbong lain, Putri, latar belakang keduanya tidak diketahui. Tidak perlu mengikat mereka, kan? Seorang lelaki tua bertanya. Ekspresi Feng Yanyun muram saat ini dan dia sedikit menundukkan kepalanya. Saat ini, kota hutan Maple sedang menghadapi masalah internal dan eksternal. Jika saya dapat menarik dua makhluk kuat, itu akan sangat bermanfaat bagi kota hutan Maple juga. Kali ini, negosiasi perdamaian kami ditolak. Saya khawatir segalanya akan menjadi lebih merepotkan mulai sekarang. Kata pria tua itu. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa. Feng Yanyun menghela nafas, tampaknya lelah. Dia kemudian bertanya, bisakah kamu mengetahui apa yang salah dengan pria yang mereka bawa? Pria tua itu menggelengkan kepalanya, tidak. Dia tampak seperti orang mati yang hidup. Auranya terkadang dapat dideteksi, dan tidak ada pada saat lain. Dia sepertinya mendapat pukulan besar. Namun, keduanya tetap setia di sisinya. Sifat mereka seharusnya cukup baik. Feng Yanyun terkekeh, saya seorang penilai karakter yang baik. Mereka berdua adalah orang-orang dari kota hutan Maple.
Saya yakin mereka akan membantu kita melewati cobaan ini. Saya harap demikian juga. Pria tua itu menjawab. Cek 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 cek. Subscribe channel, like, share dan komentar.